Baik, teman-teman IAIE, perkenalkan saya Budiarto dari PT Connecting. Connecting ini sudah berdiri di sekitar 2013 akhir, sudah mulai eh, menggulirkan eh, ide produk IoT dan merupakan salah satu pionir juga di IoT di awal-awal itu di Indonesia sehingga hari ini seperti itu. Ya kurang lebih berarti 7 sampai 8 tahun. Adapun pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi pemaparan maupun berbagi experience bagaimana membangun sebuah IoT startup mulai dari ide kita sampai kita bisa mendevelop sampai bagaimana mempertahankan itu. Nah, dalam kesempatannya akan saya berbagi. Oke, next-nya ya, ini saya kasih tagline. IoT ini adalah paradigma baru untuk bisnis. Seperti itu. Ini saya minimaliskan. Oke, ini yang nanti kurang lebihnya akan ada fase-fase. Ya, Connected sendiri memang company untuk IoT, wireless sensor network, development Android, iOS, web, dan juga development sistem ERP. Nah, ini seperti tadi di awal briefing. Oke, bagaimana membuild IoT startup mulai dari idea itu kita harus mulai dari prinsip dari IoT itu sendiri. Nah, itu tadi dari komponen-komponen utama yang harus kita pahami secara konsep maupun secara implementasinya. Seperti itu. Dari main komponen ini saya sederhanakan menjadi 3 komponen yang nanti rekan-rekan bisa pahami semua bahwa IoT itu ada 3 komponen besar utama. Pertama adalah sensor atau device-nya itu sendiri. Nah, sensor atau device ini komponen yang paling ibaratnya jembatan, entah ini ada 2 ya, admin, oke. Jembatan penghubung antara dunia nyata dengan dunia digital. Nah, ini harus kita bangun itu device-nya. Bagaimana membangunnya? Yaitu kita bisa bikin sendiri PCB-nya, bisa bikin sendiri sensornya, sampai bisa bikin satu device, atau kita adopsi device lain, terus kita sambungkan gitu dengan teknologi komunikasi. Gitu. Nanti kita jabarkan di bawah. Oke, dari komponen utama device itu ada komponen kedua adalah network atau connectivity. Nah, komponen ini adalah di tengah-tengah, ibaratnya medium komunikasi datanya antara device dan yang di sisi kanan ini. Nah, bentuk dari connectivity network ini sangat beragam dan beragam protokol ataupun beragam format data. Jadi protokol komunikasi ini sangat spektrumnya sangat lebar. Nanti kita bisa bahas juga. Oke, komponen ketiga yang paling bisa membuat menentukan sistem IoT ini bisa memiliki bergen ke masyarakat luas adalah di sistem atau proses. Nah, sistem atau proses inilah yang nantinya bisa masuk, bisa kita gabungkan ke ERP, bisa kita gabungkan ke AI, bisa kita gabungkan ke macam-macam. Nah, 3 komponen ini yang berkolaborasi menjadi IoT application, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kita harus menguasai 3 ini minimal, ataupun misal kita di tengah-tengah aja atau di kanan aja bisa, tapi yang 2 ini harus kita cari partner, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, ini seperti yang tadi kita udah jelaskan. Oke, kenapa tadi IoT adalah paradigma baru untuk sebuah bisnis? Karena hampir semua lini bisnis itu kedepannya akan memanfaatkan dari sebuah bagaimana powerful-nya IoT ini. Jadi itu udah mulai migrasi perlahan-lahan semua perusahaan itu nanti akan menggunakan IoT. Nah, kita lihat dari survei Gartner ya. Oke, sebelum survei Gartner, ada 10 top of smart IoT application yang kita bisa adopsi, baik itu secara luas maupun secara pribadi ataupun secara enterprise, mulai dari smart lighting, smart office, smart building, smart energy monitoring, smart home, smart security.
Ini, yang majority, 10, trennya, seperti itu. Walaupun memang nanti, masih banyak lagi. Dan yang paling penting, adalah IoT masih, blue ocean, masih sangat bisa dieksplor, sangat banyak sekali dan, eee, ya seperti tadi, kita bisa integrasikan dengan sistem yang, sudah kita punya dan lebih, menggabungkan ke dunia nyata. Oke, next. Ya, itu tadi dari sisi 10 besar, aplikasi dari IoT. Ini adalah pandangan dari, topologi bagaimana, area aplikasi kemudian dicocokkan dengan enabling teknologinya, kemudian, sumbu Y-nya adalah bagaimana seberapa banyak aplikasi itu bisa diterapkan oleh sekian teknologi. Jadi IoT, produk itu memiliki seperti yang tadi di awal, sudah saya sampaikan, memiliki macam-macam protokol konektivitas atau network yang bisa dimanfaatkan oleh, masyarakat ataupun, developer IoT itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada Z-Wave, ada Zigbee, ada LoRa, ada Slowpan, ada BLE, dan macam sebagainya. Nah, dari sekian teknologi enabling teknologi ini masuknya ke blok yang kedua, gitu. Nah, dari yang blok kedua ini, kita bisa tanamkan di masing-masing device kita. Nah, kemudian enabling ke atasnya, smart farming, smart grid, smart city, smart wearable, smart office, itu case-case-nya bisa dimanfaatkan, bisa kita, eee oke, udah saya admit. Bisa kita buat, bisa kita develop itu, sedemikian besarnya di sisi sistem atau prosesnya. Jadi misalnya smart city kita punya, idea untuk smart city, ya kita bikin device-nya untuk, humidity ataupun kepadatan, masyarakat, dicek kemudian dikirim melalui LoRa. Nah, smart city-nya itu akan mengintegrasikan data dari device itu ke sistem, misalnya untuk sistem notification alert-nya, terus kemudian sistem untuk manajemen ERP-nya, manajemen kependudukan, seperti itu. Nah, jadilah sebuah smart city, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang, gambaran umum yang nanti, teman-teman, baik praktisi, IT maupun praktisi, yang lainnya, itu nanti bisa bersama, "Oh ternyata, banyak toh, application area-nya, kemudian, oh ternyata teknologi komunikasinya, connectivity-nya banyak," gitu. Nah, masing-masing dari teknologi komunikasi atau, connectivity data ini pun juga, memiliki plus minus ataupun, ada yang unggul, ada yang di satu sisi di case tertentu, bisa bagus, di case tertentu bisa kurang cocok, seperti itu. Nah, seperti contoh LoRa. LoRa dia bagusnya di sisi, distance sama penetrasinya bagus dia dari sisi signalnya. Tapi ketika, bandwidth sama mesh networking dia nggak bisa, kalah. Nah, di Zigbee itu dia distance-nya paling di bawahnya LoRa, gitu ya. Tapi dari sisi bandwidth lebih unggul di atas, kemudian bisa mesh network juga. Nah, Z-Wave begitu juga. Nah, masing-masing ada, keunggulannya dan itu tergantung case dari, implementasi kita, case dari kebutuhan masing-masing bisnis kita, gitu. Oleh karena itu, sepengalaman saya, kita nggak bisa memaksakan, oh harus pakai Zigbee, harus pakai Z-Wave, harus pakai LoRa, gitu. Jadi, nanti nggak match akhirnya nggak bisa terimplementasikan atau nggak deal, jadi nggak jadi. Ya itu pengalaman saya memang ada beberapa, mintanya, pokoknya mau smart ini, tapi kita, kebentur di misalnya di LoRa atau di Z-Wave, padahal kebutuhannya indoor aja. Nah itu, kita nggak bisa memaksakan dan memang, dari sisi teknologi kita harus bisa, mengadopsi beberapa, teknologi komunikasi data ini, seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan untuk yang terkait ini juga di bawah. Ya, ini dari forecasting, survei Gartner, itu 2018, itu udah
11 billion, berarti 11 miliar device yang terkoneksi ke sistem. Nah, 2021 estimasinya itu bisa sampai 20 miliar, bahkan lebih. Nah, jadi bagaimana sebuah hype ya, hiruk pikuk sebuah dunia nyata mau digabungkan, mau diintegrasikan ke dunia digital itu uh, sudah diprediksi akan sedemikian hype gitu. Apalagi nanti 2030 itu semua lini akan di-IoT-kan. Nah, berikutnya adalah revenue-nya. Jadi kalau dari sisi 2018 ini udah 985 billion US dollar, 2021 ini bisa sampai estimasi 1,5 sampai 2 triliun US dollar. Nah, ini dari sisi forecasting bagaimana captive market yang akan terjadi gitu. Kalau tadi bagaimana spektrum teknologi yang ada, kalau ini bagaimana dinamis ataupun forecasting dari opportunity sebuah market yang ada di global yang bisa kita dapatkan ketika kita bergerak di IoT. Oke, ini sudut pandang dari marketing dan tadi sudut pandang dari pemakaian teknologinya. Nah, bagaimana connecting itu bisa memberikan sebuah istilahnya solusi yang kemudian bisa beberapa masyarakat atau beberapa entity bisnis itu bisa memanfaatkan hasil dari produk kita. Itu kita menerapkan pertama di awal-awal ini experience ya. Kenapa tadi saya sebutkan kita nggak bisa memaksakan harus LoRa ataupun nggak bisa memaksakan harus Zigbee, harus memaksakan harus Z-Wave gitu. Karena pengalaman dulu di 2013, 2014 sampai 2016 itu memang kita bermain di sekitar Z-Wave, Zigbee, dan satu lagi itu BLE seperti itu. Nah, yang mana itu notabene adalah berbasis gateway. Jadi produk kita yang pertama adalah gateway based product. Nah, jadi dalam sisi produk IoT itu sebenarnya dibagi dua. Gateway based product sama non gateway based product. Nah, yang gateway based product ini kita sudah berjalan itu di sekitar 2014, 2013, 2014 sampai 2016. Yang mana kita gateway terus di bawahnya baru node. Nah, ini bisa pakai Zigbee, Z-Wave. Ini satu smart box yang kita buat sendiri, develop mulai dari operating sistemnya, PCB-nya sampai di manajemen komunikasi data antar mesh network-nya seperti itu. Cuma dalam perjalanan kita menemui marketnya saya nggak perlu ada smart box bisa multiple node gini-gini. Cukup satu ini langsung ini. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan, istilahnya bisa beradaptasi dari market itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa sustain. Nah, selain itu juga kita harus kita bisa pahami juga. Jadi dari sisi solution, IoT solution itu nggak hanya fokus di device dan nggak hanya fokus di connection, tapi juga di sistem proses. Makanya kita juga bikin aplikasinya juga, Android, iOS, websitenya, CMS-nya, malah sampai ke AI-nya. Sampai nanti ada di bawah itu skenario engine. Sampai nanti nyambung ke integration, API, dan lain-lain seperti ini. Nah, inilah satu solusi end-to-end solusi yang yaudah ini udah bisa dipakai langsung bisa langsung dirasakan oleh pengguna, oleh user. Oke, ini yang gateway base. Nah, kemudian ada juga tadi seperjalanan waktu kita, ternyata memang banyak juga yang kebutuhannya nggak mau harus berbasis ini, itu bisa di muncullah. Oke, ini kita maaf, kita bahas dulu yang di berbasis gateway itu masuknya ke smart office ya. Smart office ini produk ataupun yang sudah kita banyak pasang itu berbasis gateway.
dia, terkonsentrasi di Smartbox. Nah, Smartbox-nya itu menyimpan, rule-nya, menyimpan inference engine-nya, menyimpan device management, menyimpan, bagaimana sebuah, sensor bisa bereaksi kepada user dan bereaksi kepada multiple condition sampai ke ini. Nah, ini jadi bahkan kalau kita lihat di sini, keunggulan dari IoT yang berbasis gateway Smartbox kita yang buat, tanpa internet pun, tanpa nyambung cloud pun bisa jalan otomatis, karena bisa disimpan ke Smartbox. Nah, ini yang, mengkoordinasikan ke masing-masing ke node-node ini, gitu. Nah, dengan syarat, ya tadi, skenario rule-nya udah kita, set dulu, kita set up, nah nanti dia akan otomatisasi, kemudian si Smartbox-nya dia akan bisa, menyesuaikan, seperti itu. Nah, ini case-nya, jadi misal multiple node, di sekian-sekian langsung misalnya internetnya mati ataupun, ada internet, nah si Smartbox-nya yang akan, mengatur dari, ambaian ataupun, kontrol koordinasi ke masing-masing device. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, ini kalau comfort, jadi kita bisa setting, multiple condition-nya. Ini salah satu yang sudah, diterapkan. Sampai ujungnya kita bisa lihat, oh IoT itu bisa ada penghematan sekian meter. Kalau misalnya jam 10 itu udah otomatis kan, pemakaian udah dikontrol oleh Smartbox. Jadi udah otomatis turun. Nah, listrik udah otomatis impact-nya ke konsumsi listriknya gitu. Dan itu bisa ke-record dengan, rigid, dengan jelas gitu. Nah, inilah salah satu keunggulan bagaimana IoT itu diterapkan. Jadi nggak hanya kenyamanan, security, sampai bisa ujung-ujungnya adalah saving itu sendiri, seperti itu. Ini untuk case-nya di smart office, smart home, seperti itu. Nah, balik lagi, tadi kan ini base produk dari Gateway, nah kita menelurkan produk yang kedua, yaitu non-gateway base. Yang mana langsung, satu istilahnya konsentrator tadi kan Smartbox, itu bukan, nggak menghandle, masing-masing node yang punya komputasi, tapi dia main controller ngambil, data sensor di sekitarnya menggunakan I2C atau serial. Nah, dari satu node, satu main controller ini dia langsung ngirim ke server, melalui bisa GPRS, bisa Wi-Fi, MQTT, seperti itu. Ataupun protokol yang udah, yang udah kita buat sendiri. Nah, ini salah satunya. Jadi topologinya kita bisa lihat, ini masing-masing sensor melalui serial ataupun melalui I2C, dia langsung diproses ke sini, kemudian diolah oleh Iris, oleh sistem proses, kemudian bisa dibaca atau bisa dipakai, di-manage oleh si user melalui Android, iOS, atau web. Dan yang paling penting adalah, bisa terintegrasi ke sistem yang lainnya. Nah, inilah pentingnya tadi, eee, kita bisa punya value, added value, dan bisa meyakinkan customer, itu kenapa connecting juga salah satunya bisa, meyakinkan customer, karena kita punya produk, tambahan, yaitu ini, kita ada, WhatsApp buat, WhatsApp, Telegram notification, istilahnya chatbot-nya, email notification-nya juga. Jadi ini bisa nyambung ke iris kita, gitu. Jadi, kita ketika kita suguhkan, oke ini ada trigger ini, ketika misalnya udah, eee, limit sekian, maka ngirim WhatsApp notification. Nah, dari WhatsApp notification nanti di-trigger ke tiket complaining atau ke yang mana, seperti itu. Jadi memang benar-benar, fully integrated, gitu. Oke, next-nya kita masuk ke, kalau yang ini adalah topologi full generalnya. Nah, ini adalah bagaimana, connecting membuat sebuah skenario rule engine, sendiri yang dinamis. Ini juga bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh user, yaitu multiple kondisi, tadi, beberapa narasumber sudah bilang, bisa nge-set data training. Nah, ini kita nge-set, data trainingnya itu dengan menggunakan inference engine. Jadi masing-masing inference engine ini
bisa kita set seberapa banyak kondisinya dengan multiple math ops-nya ini bisa kurang dari sama dengan, terus logical ops-nya berapa, dan ini kita dinamis, mau seberapa banyak pun kondisi, kemudian else-nya, terus kita simpan, jadi kayak operation matematik, terus kita save. Nah, nanti kalau misalnya oh belum sesuai, kita bisa buat lagi. Jadi rule-nya bisa multiple rule, dan kita bisa enable disable, dan kemudian dari satu rule itu bisa multiple condition, bisa multiple if dan else-nya. Seperti itu. Nah, dan setelah misalnya ada trigger, kita mau kirim ke emailnya atau ke WhatsApp tadi, atau trigger ke sistem kita yang lain, itu kita bisa tambahkan di sini. Nah, skenario engine inilah yang membuat ibaratnya utilitas dari IoT ini bisa dirasakan oleh user gitu. Jadi nggak hanya monitoring, kontrol, tapi bisa solution sesuai dengan ekspektasi. Seperti itu. Contoh, kemarin kita bikin di Smart Room Chamber di RSUD Lampung Utara, dan belum lama juga di Smart Toilet ISS. Itu ada 5 sensor, tapi kondisinya sangat banyak. Karena di medical journal itu misalkan, kalau misalnya COVID itu harus dipanasin sekian, ada staging. Nah, itu kita bikin. Nah, sangat cocok dengan multiple rule yang bisa ditambahkan seperti ini. Jadi satu rule isinya ini, terus nanti tambah lagi rule. Nah, terus dibuat itu, terus di save, terus dia jalanin sendiri, nanti dilihat datanya, udah cocok. Kalau belum cocok, diedit lagi seperti itu. Oke, the final slide, kita bisa lihat bahwa sistem kita sudah nyambung ke WhatsApp gitu. Jadi kita memang punya produk sendiri yang jadi added value juga ke WhatsApp, ke email, ke Telegram, langsung ngirim. Nah, ini contohnya kita bikin Smart Toilet, kita udah 2 tahunan ini bekerja sama ISS, itu di site-site-nya ISS juga. Jadi ada tiket inventory sama tiket complaining, kemudian ketika pembersihan langsung kirim ke WhatsApp ataupun ke aplikasi, terus follow up pun dari device nanti bisa langsung di follow up, langsung ngirim WhatsApp juga, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu dari paparan dari saya, dari Connecting. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Luar biasa ini. Waduh, Pak Budiarto, semua smart bisa dikerjakan nama IoT sebenarnya jadinya nih. Betul, karena memang hampir semua lini, dan ini membuka kreativitas untuk opportunity, semua opportunity. Ini sangat banyak sekali di IoT. Nah, AI ini adalah di sistem blok prosesnya yang tadi. Peluangnya dengan IoT ini bisa membuka sangat banyak opportunity. Iya, betul-betul. Kalau balik ke topik kita ya, Pak Budiarto, kan dari ideation ya, maksudnya keahlian tim Pak Budiarto di IoT-nya gitu ya. Jadi Betul, bagaimana caranya timnya Pak Budiarto atau Connecting itu bisa menerjemahkan bahwa itu nanti akan di IoT-kan gitu. Itu gimana ya? Jadi prinsipnya Pak, di kita nggak hanya let's say kita nggak hanya ada divisi IoT aja, kita juga punya divisi buat back-end, divisi bikin aplikasi Android-nya, divisi sistemnya, divisi untuk network-nya juga, atau communication di server ataupun communication antar datanya. Jadi lengkap gitu. Jadi nggak hanya di sisi IoT-nya aja. Memang harus seperti itu. Kalau enggak ya tadi akan kurang full solution untuk meyakinkan user untuk bisa menggunakan solusi ini. Lebih seperti itu. Oke, sambil nunggu kalau ada yang mau ada pertanyaan langsung boleh tanya langsung di voice atau di chat ya. Mungkin sambil menunggu saya tambahkan sedikit pertanyaan dari saya mungkin. Jadi kalau saya melihat itu tadi sudah disebutkan dari ideation-nya menggunakan keahlian IT diintegrasikan dengan keahlian-keahlian yang lain gitu ya. Ya, betul, Pak. Pada saat awal itu kira-kira ada teknik sendiri nggak untuk bisa men-scoping kebutuhannya? Kemudian seperti tadi yang dijelaskan di sesi sebelumnya, bagaimana caranya bisa memanage klien ekspektasi dari solusi IoT yang ditawarkan gitu? Bahwa
oh kalau misalnya, "Oh kita pakai solusi IoT aja Pak," nanti kan ekspektasinya bahwa, oh problem solve gitu kan. Nah itu mungkin gimana kira-kira me-manage-nya? Benar. Jadi seperti ini, ada 2 solusi, Pak, ya. Pertama, misal, oh harus pakai IoT. Nah, IoT-nya itu kita tawarkan, tapi sebenarnya kalau kita udah makin lama experience-nya, kita bisa tahu apakah mau base gateway ataupun, yang non gateway gitu. Iya, Supaya dari sisi ini ya, maksud saya tuh matching dari sisi budget, matching dari sisi area lokasi, sama matching dari sisi, politik di masing-masing user, itu sangat pengaruh. Jadi kalau misalnya kita memaksakan, base gateway yang harus misalnya di Zigbee gitu, wah iya, saya ternyata politik di, perusahaan itu nggak mau ada ini, nggak mau ada banyak terlalu ya, terus habis itu regulasinya, nah policy-nya. regulasi gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Terus habis itu, budgetnya, kalau misalnya pakai gateway kan, wah jadi membludak ya, akhirnya nanti malah, nggak matching gitu, nggak deal-deal. Nah, ya itu solusinya tadi, budgetnya bisa berkurang, tapi koneksi data sama IoT-nya dapat, dan yang diharapkan yaitu bisa dibikin skenario rule inference engine-nya dapat, dan, scope-nya misalnya notifnya juga dapat, nah bisa WhatsApp atau email dapat, nah makanya ada solusi yang, non based gateway gitu. Mmm, oke, oke. Iya, iya, iya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Riyad, mungkin saya bacakan dulu. Ya. Ya, presentasi menarik Pak Budiarto, terima kasih. Selanjutnya mohon izin bertanya. Pertama, desain smart home dan smart office-nya, menarik dan worth it, namun bagaimana dengan desain security-nya untuk mencegah dan mengantisipasi cyber attack yang mencoba mengakuisisi atau mengambil alih sistem kendalinya? Baik, untuk poin pertama, kita mendesain protokol layer sendiri, Pak, mulai dari smart box ataupun main controller yang non gateway, itu langsung ke server kita Iris. Memang ini end to end dari sisi main controller-nya, kemudian sistem IoT platform database, IoT platform dan data center-nya, itu dari ujung sampai ke ujung itu kita desain sendiri. Jadi kalaupun Proprietary ya? ya proprietary, tapi walaupun kita desain sendiri, itu kita, jaga dengan masing-masing device itu ada unique ID sama tokennya, gitu. Tapi memang nggak bisa menutup kemungkinan, diakuisisi ya, ataupun diambil alih sistem kendalinya, eee, cuma dari sisi, apa itu, server itu kita bedakan. Server yang menangani ini secara teknologi server yang menangani IoT device sama server yang menangani service API itu kita bedakan, seperti itu. Itu salah satu solusi juga. Oke. Apakah pernah ada external audit sebelumnya atau gimana gitu? Atau Oh ada ya, tim audit sendiri mungkin ya, untuk oh ya meyakinkan? maaf Pak, ini nomor 2 ya, saya ada pertanyaan nomor 2. Oh Sistem iya ada nomor 2. komunikasi menggunakan protokol jaringan apa Pak? Maaf Pak, ya jadi gini, kalau yang nomor 2 ini, yang berbasis apa tadi tuh, Gateway ya? gateway, based on gateway. Itu kita bikin sendiri, di atas 802.15.4. Jadi itu sebenarnya kan under-nya Zigbee itu, tapi kita di atasnya Oh, oke. kita develop lagi. Jadi kita pakai yang MAC sama NWK layer-nya, nah apps-nya kita desain sendiri, itu. Jadi satu smart box itu, protokolnya itu bisa, langsung komunikasi ke node-node-nya si yang base 802.15.4. Tapi kita tanamkan juga di smart box itu karena tadi ya banyak, variasi-variasi device yang memang udah ready di pasaran, itu kita tambahin di situ bisa untuk transceiver-nya si Z-Wave, bisa untuk transceiver-nya si Zigbee juga yang existing standar, kurang lebih seperti itu. Jadi memang, tadi, memenuhi kebutuhan pasar itu sangat dinamis, jadi kita nggak bisa strict di apakah harus kita buat sendiri, nggak juga. Karena juga nggak mungkin buat sendiri tapi nggak memenuhi kebutuhan customer. Tapi jangan sampai kita, ngambil apa adanya yang ada di pasar juga nggak bagus juga, karena sering kalinya user juga maunya custom, nah itu juga harus kita ini mah.
pentingnya tuh di situ, kita harus memang bisa, beradaptasi secepat mungkin gitu ya, untuk yang nomor 2, seperti itu. Oke, Nah, oke. pertanyaan berikutnya Oh ya, Bapak dari Muhammad Bapak Fauzan. Muhammad Fauzan ya. Ya, Ya, silakan mengenai 4G ini. jadi semua sistem ke depan tanpa harus upgrade lagi sifatnya VoT atau menurut Bapak saya tidak salah? Dimungkinkan nggak tanpa harus meng-upgrade ke Ya, 5G atau 6G gitu ya, IoT kita? sangat memungkinkan Pak, yang kita punya ini ya tadi. Jadi biasanya itu yang, eee, main controller ataupun yang smart box-nya itu, kita tanamkan ada 2 channel minimal ya. Bisa LAN, kalau yang di smart box itu ada LAN sama bisa WiFi sama SIM card. Nah, kalau SIM card-nya mati bisa WiFi, kalau WiFi-nya mati bisa LAN. Nah, kalau yang main controller ini, itu WiFi sama GPRS gitu, seperti itu. Jadi nggak harus 5G, 6G ataupun, menunggu ini. Yang penting kita bisa, melebarkan untuk bagaimana experience kita nanti dan dari situ nanti kita bisa tahu, bisa pengalaman, oh kalau di case ini cocoknya pakai yang ini, cocoknya ke yang ini, seperti itu, Pak. Ya mungkin itu juga ya Pak, paket sensornya sendiri juga nggak terlalu besar, jadi nggak perlu bandwidth yang besar ya? Betul, kalau nggak terlalu besar ya ngapain harus yang 5G ya kan, harus, 6G. Jadi cukup misalnya untuk ini GPRS aja ataupun WiFi aja ataupun LoRa aja cukup gitu. Ini Kalau kalau dilihat di kapasitas main control-nya bisa berapa devices? bisa maksimal 10 ya, 10 sensor. 10 sensor, 10 kontrol, seperti itu. 10 ya? Ya, 10 sensor, 10 kontrol. Kita bikin ini kan kalau kita lihat. Nah, ini yang paling penting di sininya skenario rule engine, inference engine-nya yang akan bisa, membuat, eee, si aplikasi IoT itu powerful gitu. Bisa bergerak sendiri secara otomatis sesuai dengan, yang diharapkan oleh user. Kapan Mmm, dia satunya, kapan dia nyalanya, kapan dia off-nya, itu berdasarkan multiple kondisi yang nah, ini mungkin kecerdasan artifisial bisa di sini ya ya, artificial-nya Mas di ya? sini. Nah, itu, sangat diperlukan untuk bisa disambung dengan, device tadi. Makanya tadi di awal itu, kalau IoT itu udah pasti ada AI ataupun ada sistem lainnya, ya ini di blok ini, gitu. Iya iya. Oke. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi untuk Pak Budiarto. Oh, ini ada dari Pak Fauzan, terima kasih. Kemudian oh, ini beliau minta kalau ada sistem, demo video Pak Budiarto kalau bisa bisa didemokan kalau ada. Boleh boleh, sebentar saya videokan. Saya stop share dulu. Ya, ya silakan. Sambil Ruangan itu yang memang dikhususkan untuk smart office, kemudian ini kondisinya mati, dan ini disimpan skenario rule, inference engine-nya tuh di smart box. Jadi udah nggak perlu, setting-setting ataupun ini lagi, dan otomatisasinya ini multiple condition, multiple rule. Ya, ini dia nyala, kemudian orangnya duduk, lampu nyala, TV nyala, kemudian oh tadi diarahkan ke, masuk lampunya nyala ya? betul, lampu nyala, TV nyala, langsung diarahin ke channel, AC-nya sekian nyala, udah sesuaikan, terus dia keluar, selesai, mati semua. Seperti itu. Oh, Ya, mantap. Tadi seperti yang itu, Pak. berhubung ke TV itu maksudnya orangnya langsung dikenal untuk melihat Iya, acara TV betul. apa Langsung gitu ke, ya? dia biasanya channel berapa, langsung diarahin ke ini berapa. Misalkan ke RCTI ataupun kemana gitu. Jadi ada node sensor khusus yang memang bisa mengarahkan untuk ke, rem, misalnya channel berapa, seperti itu. Hmm, oke.